Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao edisi 29 Oktober 2021 dalam bingkai tema Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh diperjumpakan dalam ibadah pada saat ini. Meskipun kita masih dalam kondisi dan situasi pandemi COVID-19, namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah Lentera pada saat ini yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Indu Yohanes Panggalo. Selamat malam Pak. Dan juga rekan-rekan pemuda dari PPGT Jemaat Rantepao dengan kasih saya sebut namanya yang main gitar Lebianto Batara, selamat malam Kak. Juga vokal Meice Marante, selamat malam. Apa kabar? Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh rekan-rekan yang bertugas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian Juru Selamatku. Tiada pernah sedetik
Saudara-saudara sekalian yang disehatkan Tuhan dan diberi kesempatan untuk mengalami persekutuan virtual pada malam hari ini dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita sungguh bersyukur selalu ada waktu untuk mengalami kehidupan bersama dengan Yesus secara khusus dan bersama saudara-saudara yang diperkenan Tuhan untuk tergabung dalam jaringan virtual seperti ini. Saya sudah menyiapkan sebuah perikop dari firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Kita minta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Kau sentuh hati kami, bahkan memenuhi hati kami dan semua tempat dan waktu Kau ada di situ. Dan malam hari ini kami sungguh bersyukur bisa bertemu lagi dan bersekutu lagi secara virtual dalam program Lentera Malam. Kami sungguh bersyukur Engkau menyehatkan kami, bukan cuma tubuh jiwa kami, melainkan juga iman kami Kau sehatkan. Dan ketika iman kami sehat, memang kami akan selalu berkata, betapa bahagianya kami bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kehadiran-Mu ya Roh Kudus untuk firman malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacaan dari kitab Injil Matius pasal 17. Kitab Injil Matius pasal 17. Saya akan membacakan dan ke Alkitab. Matius 17 ayat 1 sampai 8. 17 ayat 1 sampai ayat 8. Inilah Injil Yesus Kristus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Amin. Saudara-saudara, kalau bisa saya bertanya kepada saudara malam ini, coba ingat-ingat, pernahkah saudara mengalami suatu suasana yang sedemikian membahagiakan, sedemikian syahdu, dan mengalami kehadiran Tuhan, lalu saudara berkata,
betapa bahagianya berada di saat ini. Tentu saya tidak bisa mendengar respon saudara, tapi dengan memutar memori sedikit ke belakang, mungkin saudara bisa mengingat adakah saat di mana saudara merasa begitu bahagia, begitu senang, begitu tenang, karena saudara tahu Yesus ada di situ. Baik, saudara-saudara, perikop yang sudah kita baca tadi itu sebetulnya merupakan sebuah perikop yang biasanya perikop ini dibaca pada saat sebelum dalam kalender gerejawi kita memulai apa yang disebut minggu-minggu Prapaskah. Biasanya perikop ini dibaca pada hari Minggu sebelum Rabu Abu. Dan tema ini adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudara, apakah pernah mendengar tapi penjelasan tentang kalender gerejawi yang kita di Gereja Toraja sudah beberapa tahun terakhir ini mengikutinya secara cukup baik dan cukup teliti, dan perlahan-lahan mulai kita mati dan membuat pertumbuhan iman kita masing-masing. Dalam kalender gerejawi itu kita mengenal ada dua lingkaran. Satu lingkaran Advent, yaitu mulai dari Advent yang sebentar lagi akan kita mulai, bulan minggu pertama bulan Desember. Lingkaran Advent itu berlangsung sampai hari Minggu sebelum Rabu Abu. Dan puncaknya lingkaran pertama ini, lingkaran Advent, adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Pemuliaan Yesus adalah puncak dari lingkaran kalender gerejawi yang pertama. Terus lingkaran kedua dimulai dengan Rabu Abu dan akan berakhir pada hari Minggu, kalau tidak salah tahun ini, minggu terakhir bulan November. Dengan puncak lingkaran kedua itu, lingkaran Paskah, adalah Kristus Raja. Hari Raya Kristus Raja. Singkatnya dari kalender gerejawi ini, kekristenan kita yang bersekutu ya, baik gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan, mau menuntun kita sebagai gereja, sebagai jemaat untuk menjadikan Yesus, pemuliaan Yesus sebagai puncak dan tujuan dari kehidupan beriman kita. Itu tujuan dari lingkaran Advent. Dan yang tertinggi adalah ketika Yesus sudah menjadi raja atas kehidupan kita. Seluruh ibadah kita, saudara-saudara, seluruh ibadah kita mestinya mengarah ke situ. Pemuliaan Yesus, Yesus dimuliakan dalam hidup kita, dan puncaknya adalah ketika Kristus sebagai raja atas kehidupan kita. Boleh dibilang tidak ada tujuan lain dari seluruh liturgi yang kita lakukan. Jadi sebentar lagi kita akan mulai kalender lingkaran Advent. Tujuannya adalah Yesus dimuliakan. Dan mulai Rabu Abu kita sampai ke Hari Raya Kristus Raja. Dan tahun ini Hari Raya Kristus Raja, hari Minggu Kristus Raja itu terjadi pada bulan November. Jadi banyak yang bertanya kepada KLM, mengapa buku membangun jemaat Gereja Toraja itu tidak lagi seperti dulu, yaitu berakhir di bulan Desember, melainkan berakhir di bulan November. Karena kita mengikuti kalender gerejawi yang utuh, yang lingkarannya cukup jelas. Jadi tahun baru gerejawi kita itu adalah Advent. Jangan nanti heran kalau bulan hari Minggu Advent pertama, lalu pemimpin ibadah mengatakan, saudara-saudara sekalian selamat tahun baru. Dalam kalender gerejawi kita. Nah, saudara-saudara,
itu sudah jelas sekarang ya. Tujuan seluruh liturgi kita adalah datang kepada Yesus yang mulia, datang kepada Yesus yang raja. Dan pada malam hari ini saya sudah membaca, atau kita sudah membaca perikop tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan proses ini sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan Yesus, dan dia tidak ingin mengalaminya sendiri. Dia ingin hal itu dialami juga oleh murid-murid, tapi tidak seluruh murid terpilih. Kalau di sini kita bisa lihat ya, murid yang disebut namanya di sini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itu yang disebut namanya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara. Orang ini beberapa minggu yang lalu kita dengar justru minta kepada Yesus, satu ditaruh di sebelah kanan, yang satu ditaruh di sebelah kiri. Tapi dua nama ini sangat istimewa khususnya dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus ingin murid-murid mengalami hal yang luar biasa ini. Ketika dia dimuliakan oleh Tuhan, Yesus mau ada orang yang menjadi saksi. Dan dalam hal ini Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dibawa oleh Yesus. Ceritakan tentang kapan waktunya itu. 6 hari kemudian dari apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16, yaitu ketika Yesus mengajarkan, memberitahukan tentang Yesus akan datang ke Yerusalem. Katakan 6 hari sesudah itu, Yesus membawa 3 murid ke sebuah gunung, di kan nama gunung dikatakan gunung yang tinggi. Kata-kata yang digunakan di situ, Yesus membawa mereka. Petrus, kata-kata penting di situ ialah bahwa mereka naik ke sebuah, berarti meninggalkan altar. Dan kemudian kata yang paling penting di situ, mereka sendiri saja. Saudara-saudara, Yesus berusaha supaya orang-orang yang dekat kepadanya itu mengalami saat-saat yang indah bersama Yesus. Mengalami saat yang luar biasa bersama Yesus. Dan kali ini dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, mereka sendiri saja. Suasananya begitu tenang, suasananya begitu agung. Dan apa yang terjadi dalam suasana seperti itu? Saudara-saudara, disaksikan Petrus, Yakobus, Yohanes. Tidak disebutkan bagaimana prosesnya. Tapi begitu saja dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Pengalaman rohani yang luar biasa. 3 murid menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelum. Yesus berubah rupa. Dijelaskan bahan rupa yang macam apa. Dikatakan wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Kalau kita lihat matahari tidak matahari. Demikian terangnya, demikian bersihnya, demikian agungnya wajah Yesus lihat oleh para murid. Juga dikatakan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini sebuah penggambaran dari wajah berubah menjadi bercahaya seperti matahari, pakaiannya berubah bersinar seperti terang. Saudara-saudara, ini semua merupakan gambaran untuk menjelaskan betapa tak tergambarkannya keagungan Yesus yang dialami oleh murid-murid, oleh Petrus dan Yohanes. Betapa agung, betapa berkuasanya, dan mereka mengalami itu. Dan saudara-saudara, kesananya demikian agung, demikian kudus, dan di tengah perubahan wajah Yesus
apa yang terjadi dan nampak kepada mereka Musa dan Elia. Apakah ini mimpi? Apakah ini cuma bayangan? Kita harus menjawab bukan. Karena ini kisah. Ini peristiwa. Ini sebuah peristiwa yang terjadi. Dan Petrus, Yakobus dan Yohanes jadi saksi. Yesus sudah berubah muka dalam bahasa transfigurasi namanya ya. Bahasa yang biasa kita dengar. Minggu transfigurasi, minggu perubahan wajah Yesus. Kemuliaannya yang luar biasa. Disaksikan oleh murid-murid, 3 murid. Dan dalam suasana begitu agung, tiba-tiba murid-murid juga menyaksikan ada 2 orang yang sudah lama meninggal. Ada Musa dan kemudian Elia yang diceritakan diangkat hidup. Tapi 2 tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama dalam sejarah Israel itu tampil di gunung ketika Yesus mengalami transfigurasi, perubahan muka, perubahan wajah menjadi begitu agung dan disaksikan oleh 3 orang muridnya. Ada Elia dan ada Musa. Dan selanjutnya saudara-saudara, ada Elia, ada Musa. Petrus sendiri alami perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba saja dia berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dalam suasana Yesus mulia, dipermuliakan dan begitu agung, turutlah juga murid-murid kami sesuatu yang luar biasa. Dia langsung berkata kepada Tuhan, bahagianya kami berada. Mereka turut mengalami luar biasa kebahagiaan di tengah atau di suasana di mana Yesus ada, Elia ada, dan Musa ada. Suasananya surgawi, suasananya agung, suasananya kudus, suasananya begitu suci. Dan Petrus mengalami betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Dan pengalaman Petrus itu betapa bahagianya, langsung dia ikuti dengan usul yang ya biasalah, usul yang menawarkan jasa. Karena Petrus sudah merasa begitu bahagia, apa dia bilang? Maukah engkau biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Petrus menggambarkan mau mengalami kehidupan real, mau bangun kemah di tempat yang sudah begitu indah baginya, membahagiakan baginya. Petrus sebetulnya mau mengalami lebih lama suasana yang seperti ini. Dia mau bangun 3 kemah. Pikiran Petrus ya selalu cepat. Walaupun kadang-kadang cepat pikirannya, tapi tidak selalu benar. Ketika Yesus bicara anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan akan diserahkan kepada kepala-kepala agama untuk disalibkan, begitu cepat dia bilang, Tuhan jangan itu terjadi. Tapi apa yang dikatakan Petrus itu salah. Yesus mengatakan, dan itu bisa kita baca dalam Matius pasal 16, enyahlah iblis. Jadi kasihan Petrus dianggap iblis. Iblis karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa anak manusia memang harus menempuh jalan sengsara. Pikirannya cuma kesenangan saja. Yesus tidak boleh mengalami penderitaan. Jadi responsnya tepat, belum tentu benar. Nah di sini juga di gunung, usulnya ialah kubuat bagimu 3 kemah, 1 untukmu, 1 Musa dan 1 Elia. Dan apakah usul Petrus dijawab oleh Tuhan Yesus? Tidak. Tidak dijawab. Respons justru respons surgawi. Yesus tidak menjawab Petrus,
tentang pertanyaan, jika engkau mau biarlah kudirikan kemah. Yesus tidak menjawab. Yang terjadi ialah respon surgawi, surga yang menjawab. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata begitu, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Itu yang terjadi, respon surgawi. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu respon surgawi. Jadi Petrus mau, dia bangun kemah, mengalami pengalaman luar biasa itu lebih lama. Surga menjawab berbeda. Ada awan menutupi, dan suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita diingatkan di sini ketika Yesus dibaptis, kata-kata yang sama juga ada. Dikatakan terbukalah surga, turun burung merpati, Roh Kudus sebagai burung merpati, seperti burung merpati, dan ada suara yang dengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kata-kata pemuliaan Yesus, bukan dari manusia, langsung dari surga. Di gunung di mana suasana perubahan wajah Yesus terjadi, dan 3 orang murid mengalami pengalaman yang luar biasa. Usul Petrus tidak dijawab, surga menjawab. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus ditempatkan sebagai tokoh utama. Diikuti pesan, dengarkanlah dia. Itu jawab surgawi terhadap usul Petrus. Dan ketika murid itu mendengar suara dari dalam awan, dan tak terbayangkan apa yang terjadi, tapi di sini dikatakan mendengar suara itu tersungkurlah murid-murid, dan mereka sangat ketakutan. Dalam bahasa Toraja lebih hebat penggambarannya. Tobang tipis susuk. Itu istilah yang bahasa, kalau tipis susuk itu betul-betul jatuh dan berat sekali jatuhnya. Tapi bahasa Indonesia menggambarkannya sedikit lebih normal. Tersungkurlah murid-murid artinya sebetulnya sujud menyembah, tapi dalam keadaan ketakutan. Itulah respons atau itulah pengalaman yang dialami oleh murid-murid. Mereka mau tinggal lebih lama, tapi dengar suara dari surga, mereka tidak tahan. Mereka tersungkur, sangat ketakutan. Dan apakah Yesus membiarkan mereka ketakutan? Tidak. Keramahan Yesus sebagai guru nyata sekali dalam kisah ini. Dikatakan lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka. Saya bisa membayangkannya, murid-murid sudah sangat ketakutan, tersungkur, sangat ketakutan, dan Yesus datang menyentuh mereka dengan kata-kata yang sangat indah. Berdirilah, jangan takut. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami suasana seperti itu ya. Kita tidak berdaya, kita takut, lalu rasakan Yesus pegang kita, menyentuh kita, dan dengar kata-katanya, berdirilah, jangan takut. Saudara-saudara mengalami suasana yang luar biasa tentang keagungan Yesus, Yesus yang mulia, suasana surgawi dialami oleh Petrus dan teman-teman, membuat mereka merasa begitu berbahagia. Jadi dalam suasana itulah kata-kata betapa bahagianya berada di tempat ini. Dan ternyata mereka tidak tahan dalam suasana yang luar biasa bahagia seperti itu. Mendengar suara dari surga, mereka tersungkur dan jatuh ketakutan. Dan Yesus menyentuh mereka dengan kata-kata, berdirilah, jangan takut. Ya, dan memang sapaan Yesus kepada mereka itu mengubah suasana hati mereka.
Dikatakan, dan ketika mereka mengangkat kepala, ya dari ketakutan disentuh Yesus, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. Saudara-saudara, kita belajar dari perikop ini hal-hal yang luar biasa tentang pentingnya kita berada di dalam suasana kehadiran Yesus. Begitu bahagia bersama Yesus. Pun kalau kita jatuh tersungkur ketakutan, Yesus tetap menyentuh kita. Dan dia akan katakan, berdirilah, jangan takut. Sekarang saya akan mengajak saudara-saudara untuk selalu mencoba merenungkan sejauh apa ibadah-ibadah kita selama ini menjadi suasana di mana kita mengalami Yesus hadir. Sampai kita merasa begitu bahagia bersama Yesus. Suasana pandemi hampir 2 tahun penuh membuat kita tidak ramai-ramai mengalami kehadiran Yesus. Lebih banyak kita mengalami kehadiran Yesus dalam format face to face sebenarnya. Berdua bersama Yesus. Atau kalau kita secara keluarga beribadah, sekeluarga bersama Yesus. Memang cukup banyak model di mana kita bisa mengalami kehadiran Yesus. Bisa dalam keadaan KPI ramai-ramai. Bisa dalam keadaan pengucapan syukur tahunan. Nah, Jemaat Tarantepo, sebentar lagi pengucapan syukur tahunan. Saya lihat ada tenda-tenda yang baru lihat saja sudah menggetarkan hati. Mudah-mudahan anggota jemaat nanti yang datang pengucapan syukur memang mengalami ketergetaran karena kehadiran Yesus. Bisa juga kita alami secara kelompok kecil dan bisa kita alami secara personal. Mungkin yang banyak kita alami selama pandemi ini adalah face to face, ya, pribadi. Dan kita dikelola, perasaan kita dikelola, diisi, dipenuhi oleh kehadiran Yesus Kristus, dan akhirnya perasaan kita bisa terobati. Kita memang rindu untuk bersama-sama dan ramai-ramai, tapi pandemi menghalangi kita. Tapi kita juga bisa mengalami kehadiran Yesus secara personal. Nah, apapun bentuk pengalaman bersama Yesus, saudara-saudara, kata kuncinya ialah bisakah kita berkata seperti Petrus, ya. Dan ini saya harap terus kita alami ini dan kita berkata. Jadi entah pribadi, entah dalam kelompok kecil, entah dalam ibadah-ibadah jemaat atau ibadah yang lebih besar lagi, saya harap kita semua bisa berkata, betapa bahagianya saya berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mengapa? Karena Yesus ada. Yesus agung, Yesus mulia. Dan tujuan akhir dari seluruh kehidupan kita, saudara-saudara, ialah kemuliaan Allah. Itulah makna dari Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Dan hidup kita tujuannya adalah untuk memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatalah betapa bahagianya saya atau kami berada di tempat ini. Tempat di mana Yesus ada. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kiranya itu tetap menguatkan kita bahwa ketika kita selalu bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, kita mampu dan Tuhan akan senantiasa memampukan kita. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, boleh mengirimkan pokok-pokok doa lewat live chat dan juga lewat hotline Soli Deo Rantepao Channel dengan nomor 0822 1019 13. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat.
kepada Bapak dengan kasih. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita mengangkat pujian, Ku heran Allah memberi. Saudara-saudara sekalian, memang kita heran bagaimana sampai Tuhan menganugerahi kita. Luar biasa. Untuk sepakat kita malam hari ini sesuai yang masuk di live chat dan juga yang terinformasikan kepada tim Lentera Malam Jemaat Rantepao, kita terus dan tidak berhenti untuk berdoa bagi keluarga kita, saudara-saudara kita yang sakit. Dan saya baca saja, nanti dalam doa saya tidak akan sebutkan satu persatu lagi. Nenek Olga dirawat di rumah sakit Wahidin di Makassar. Nenek Olga ini ibu dari istrinya Pendeta Alba Palilu. Bapak Filipus Patawang sementara pemulihan. Bapak Filipus ini di Mamuju. Mama Winda dirawat di rumah sakit Elim. Pedi dalam masa pemulihan di rumah. Oma Deka Tonapa dalam masa pemulihan juga di rumah. Papa Ola di rumah sakit.
Ibu Fibri di Rumah Sakit Wahidin Makassar, Bapak Penatua Daud Pongsapan di rumah, Bapak Penatua Asno dalam masa pemulihan di rumah, seorang anak kita namanya Satria juga sakit, dan saya sebut juga di sini istri dari Bapak Kalatiku Pak Embonan, mantan bupati di Toraja Utara, sementara juga sakit dan dirawat. Nanti kalau ada yang sakit dan tidak disebut di sini, saudara bisa ingat dan doakan juga. Hal-hal umum, Jemaat Tarantepo ini akan melaksanakan ibadah syukur tahunan. Nah, ini tradisi yang sangat bagus di Jemaat Tarantepo, karena walaupun jemaat besar, jemaat tua di kota, tapi setia sekali melakukan juga apa yang lazim di kampung, yaitu ibadah syukur tahunan. Jadi ya biasanya dihubungkan dengan panen. Kalau jemaat Tarantepo sebagian memang masih pergi bertani, yang lain panen mingguan atau panen bulanan. Tapi kita akan bersyukur bersama. Tentu nanti dengan protokol kesehatan yang ketat ya, karena siapa tahu sudah tidak tahan karena sudah lama sekali tidak ramai-ramai, nanti ini mungkin ramai-ramai, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita juga ya nanti hari Minggu akan dilaksanakan di Jemaat Tarantepo di sini jam 4 sore kalau tidak salah ya, jam 4 sore. Pilihan Gereja Toraja melalui sidang Sinode Am yang ke-25 yang baru minggu lalu selesai akan diutus dalam ibadah di Jemaat Tarantepo Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja periode 2021-2026, Badan Verifikasi Gereja Toraja, dan Majelis Pertimbangan Gereja Toraja itu akan diutus. Saya sendiri dipilih Tuhan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja. Ada juga Bapak Tarkulinggi yang akan berangkat dari Wasuponda ke Makassar besok dalam rangka wisuda anak kekasih Natrianus Palayukan. Ya Pak Tarkulinggi, kita doakan juga. Karena bicara perjalanan, saya juga ingin menyebut dan mendoakan malam hari ini ada rombongan Angklung Eirene Toraja ya. Ini ramai-ramai akan berangkat ke Bontang untuk menghadiri dan memuji Tuhan melalui grup Angklung untuk penahbisan gedung Gereja Toraja Jemaat Bontang pada hari Sabtu. Ini gedung gereja yang pertama dalam lingkungan Gereja Toraja dengan model setengah lingkaran ya. Ini gedung gereja yang sangat bagus. Saya juga akan datang ke sana karena ya saya merasa senang sekali gedung ini ada, ikut berdoa dan lain-lain, dan Jemaat Bontang menjadi alat Tuhan untuk membuat Gereja Toraja memiliki gedung gereja yang seperti ini. Kemudian Bapak Yohanes Daud di Sorong minta didoakan dalam kehidupan setiap hari. Ya Pak Yohanes, terima kasih sudah meminta Lentera Malam untuk mendoakan kehidupan setiap hari. Dan tentu saja lebih banyak yang tidak memberi live chat untuk didoakan, tapi tanpa bicara pun itu pasti kita doakan. Saudara-saudara, tenang sejenak, kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur ada waktu mendengar firman, dan kami mohon Engkau akan selalu membuat dan menciptakan dalam hidup kami saat-saat, tempat-tempat, momen di mana kami bisa berkata seperti Petrus, Tuhan, betapa bahagianya berada di tempat ini.
Betapa bahagianya berada bersama Yesus saat ini. Tolonglah supaya kami sungguh-sungguh terus merasa bahagia, percaya kepada Yesus. Kami semua yang Kau persatukan dalam lentera malam ini, membawa diri kami seutuhnya, keluarga kami seutuhnya kepadamu. Ya Tuhan, Engkau akan memberi semua yang baik, yang membahagiakan kami dan menumbuhkan iman kami. Kami mendoakan semua anak-Mu, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Tubuh mereka digerogoti penyakit. Tapi kekuatan doa kami dan doa bersama mereka akan membuat mereka tidak goncang di tengah penyakit. Engkau ya Roh Kudus akan mengubah rasa sakit mereka menjadi rasa tenang karena mengalami kehadiran Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka walau sakit. Ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang baru beberapa hari, tapi semua bentuk penyakit ada di bawah kontrol, ada di bawah kuasa, dan Engkau ya Yesus mampu menyembuhkan mereka. Dengarlah doa hati mereka, doa keluarga, doa kami juga pada malam hari ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Bapa, kami berdoa untuk beberapa hal yang berhubungan dengan pelayanan di Jemaat Rantepo, ibadah pengutusan Badan Angkatan Sidang Sinode Am pada hari Minggu, ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat. Kami berdoa Tuhan, kiranya kehadiran-Mu akan membuat ibadah-ibadah ini sungguh membuat kami berkata betapa bahagianya kami ada dalam ibadah itu. Berkati seluruh warga Jemaat Rantepo yang akan bersyukur dengan sepenuh hati. Apapun bentuk pengucapan syukur mereka, bagian dari pertumbuhan iman mereka. Beberapa perjalanan kami sebut, perjalanan dari Wasponda ke Makassar untuk acara wisuda, perjalanan dari klub Angklung Irene dari sini ke Bontang, ibadah penghabisan gedung gereja di Bontang, dan berbagai perjalanan yang akan dilakukan oleh hamba-hambamu yang ikut dalam doa lentera malam ini. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berjalan bersama kami sehingga benar-benar perjalanan itu adalah perjalanan bersama Tuhan, dan kami tiba dengan aman dan tenteram. Bapa, ingatlah pemerintah kami, khususnya bangsa ini yang sementara berusaha untuk terus menghadapi, melawan pandemi COVID, dan kiranya semakin berkurang dan suatu saat memang membuat kehidupan kami bisa diizinkan lagi untuk berkumpul, terutama dalam doa-doa bersama, ibadah-ibadah bersama. Engkau juga tahu betapa anak-Mu di tim lentera malam ini, di tim virtual ministry dari Jemaat Rantepao, Engkau menggunakan anak-anak muda. Mereka ini punya potensi, dan karena itu Tuhan, Engkau beri masa depan yang baik kepada mereka semuanya. Berkati berbagai bentuk pelayanan mereka secara pribadi, secara bersama-sama. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Bapa bagi generasi muda ini, membuat gereja terus bertumbuh juga secara virtual. Bapa, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Kami serahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu, baik untuk beristirahat maupun juga untuk menanti hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah menyertai kita dalam ibadah pada saat ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati juga kepada hamba-Nya yang boleh memberitakan firman Tuhan. Kiranya diberkati dalam kehidupan, pekerjaan dan juga pelayanan, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Melalui Lentera Malam pada malam hari ini, kami juga akan menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah tergabung dalam live channel YouTube Solideo Rantepao pada malam hari ini. Ada beberapa yang ikut tergabung. Sarce Palangiran, selamat malam. Ada Bertin Gasong, Delviani Meliana Balik, Freddy Balapadang, Andriana Pabanangan, Flora Nelly, Niko Palinggi, Julise Napitu Pulu, Nelly Paliling, Kristina Maroko, Martina Sampe Kombang, Iakolina Pamean, Yudi Antang, Reinhard Prasetyo, Rafika Nenrit, Flora Nelly, Adriati Arijana Toban, Henrik Lebang, Iakolina Pamean, Nades Pongolin, Ivana Julia, Neni Bunga Ranu, Alfrida Londa, Esra Jenny, Yuli Tandilabi, Yakobus P, Dina Parapa, Stepanus Sape, Gayus Lebang, Justin Sampe, Ripka Bumbungan, Yuli Tari, Julia Farelta, Krisnawati, Reski Andilolo, Otto Yusniati Topadang Turualo, dari Diarisma Lebang, Rispa Wenri, Pertando, Elizabeth Erita Pongbanne, Franz Marri, Gabriela Raisin, Paul Cakra, Rispa Wenri, Gently Kinayaruga, Erwin Bala. Shalom, selamat malam untuk Bapak Ibu yang boleh tergabung dalam ibadah Lentera pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dan juga dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kita, dan juga sampai bertemu kembali dalam ibadah Lentera Malam edisi November. Dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih dan juga selamat malam untuk Bapak Ibu yang boleh tergabung dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pujian terakhir kita pada ibadah malam hari ini, selalu ada untukku. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya.
takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, oh tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya,